Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyani Aprianti. Saya akan mempresentasikan tentang materi laporan kas kecil. Kas kecil merupakan dana yang diperuntukkan khusus sebagai pengeluaran yang jumlah dan sifatnya relatif kecil dan dikelola oleh bagian administrasi atau sekretaris. Tujuan dibentuknya kas kecil antara lain yaitu: yang pertama, untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. Kedua, untuk membayar keperluan jumlah nilai nominalnya kecil yang tidak efektif jika harus menggunakan cek. Yang ketiga, membantu staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga kepada relasi bisnis pimpinan. Keempat, membantu memperlancar aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan tidak terencana sebelumnya. Yang kelima, yaitu mempercepat pembayaran yang butuh dilunasi segera, sehingga tidak butuh menunggu dalam waktu lama. Yang keenam, menghindari kekurangan stok kebutuhan kantor yang bersifat kecil namun penting. Dengan adanya kas kecil, kebutuhan kantor dapat dibeli dengan cepat sehingga selalu tersedia. Dan yang terakhir, yaitu memudahkan pegawai tanpa harus membuat mereka menggunakan uang sendiri dulu untuk keperluan kantor. Mengelola dana kas kecil tidak terlepas dari adanya transaksi keuangan. Dari hasil transaksi akan muncul adanya bukti-bukti transaksi keuangan. Transaksi adalah persetujuan jual beli di dalam perdagangan antara dua belah pihak. Bukti transaksi tersebut antara lain kwitansi, cek, faktur, nota kontan, nota kredit, bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan bukti pengajuan kas kecil. Bukti transaksi tersebut dilampirkan dalam buku kas keluar dan dibutuhkan dalam proses cash of name. Kegiatan penerimaan dan penggunaan dana kas kecil dapat berjalan lancar jika petugas pemegang kas kecil memahami dan menerapkan prosedur dengan disiplin. Prosedur dimulai dari pengajuan dana kas kecil, penerimaan dana kas kecil, pencatatan, penyimpanan dana, pengeluaran dana, dan pembuatan laporan. Metode pengelolaan dana kas kecil itu ada dua macam, yaitu Infresh Fund System atau dana tetap, dan Fluctuation Fund System atau dana tidak tetap. Setiap metode dari sistem pembukuan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam kegiatan pembukuan memungkinkan terjadinya selisih atau ketidakcocokan antara saldo uang kas dengan catatan pembukuan. Dalam istilah akuntansi dikenal dengan selisih kas lebih dan selisih kas kurang. Selisih kas lebih yaitu jika saldo uang tunai lebih besar daripada catatan yang ada di buku. Sedangkan selisih kas kurang yaitu jika saldo uang tunai lebih kecil daripada catatan yang ada di buku kas. Perbedaan selisih dana kas kecil ini bisa terjadi dikarenakan beberapa kemungkinan penyebab. Penyebab yang pertama yaitu tidak tersedianya uang kembalian. Penyebab yang kedua yaitu kekurangan atau kelebihan membayarkan. Dan penyebab yang ketiga yaitu adanya penyelewengan oleh karyawan. Apabila selisih dana akibat tidak adanya uang kembalian, maka hal ini masih bisa dimaklumi. Tetapi jika kesalahan tersebut akibat adanya kesalahan atau kelalaian karyawan, maka harus dilakukan pengusutan dan tindakan perbaikan. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana kas kecil oleh karyawan atau pemegang kas itu sendiri, maka perlu diadakan perhitungan pemeriksaan jumlah fisik dana kas kecil secara berkala. Besarnya saldo dana kas kecil yang diperiksa harus sama dengan saldo yang ada di catatan pembukuan. Kegiatan pemeriksaan untuk mencocokkan saldo pada catatan pembukuan dengan saldo fisik dana kas kecil di berangkas ini disebut dengan cash of name. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.